Selamat pagi, nama saya Sheila Monik Pangesti dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA Jakarta, Program Studi Diploma 3 Farmasi 2020. Saya akan mempresentasikan tentang gambaran pengetahuan siswa-siswi kelas 7 dan 8 SMP Negeri 139 tentang penyakit akne vulgaris di Jakarta Timur bulan November 2020. Pada latar belakang ini, terdapat angka kejadian penderita akne vulgaris pada remaja usia 16-17 tahun menurut penelitian di Indonesia. Pada laki-laki sebesar 95% sampai 100%, sedangkan pada perempuan 83% sampai 85%. Angka kejadian penderita akne vulgaris pada remaja menurut Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta di Indonesia menyatakan bahwa pada laki-laki sebesar 95% sampai 100%, sedangkan pada perempuan 83% sampai 85%. Tingkat pengetahuan penelitian sebelumnya di SMA Negeri 8 Bogor, 58 remaja berpengetahuan baik, sedangkan 37 remaja berpengetahuan kurang baik. Perumusan masalah. Bagaimana gambaran pengetahuan siswa-siswi kelas 7 dan 8 SMP Negeri 139 tentang penyakit akne vulgaris di Jakarta Timur? Tujuan penelitian yaitu penulis ingin mengetahui gambaran pengetahuan siswa-siswi pada akne vulgaris di SMP Negeri 139 Jakarta yang meliputi 1. Definisi akne vulgaris, 2. Penyebab akne vulgaris, ketiga, cara mencegah dan mengatasi akne vulgaris. Lalu manfaat penelitian. Manfaat bagi peneliti yaitu memberi informasi dan menambah pengetahuan bagi penulis tentang gambaran pengetahuan siswa-siswi di SMP Negeri 139 Jakarta terhadap penyakit akne vulgaris. Manfaat bagi instansi yaitu menambah pengetahuan bagi stikes IKIFA dan pembaca terhadap penyakit akne vulgaris. Manfaat bagi masyarakat yaitu memberi informasi dan menambah pengetahuan bagi siswa-siswi di SMP Negeri 139 Jakarta mengenai pengetahuan pada penyakit akne vulgaris. Tinjauan pustaka meliputi pengetahuan, umur, akne vulgaris, dan landasan teori. Pengetahuan menurut Noto Atmojo adalah hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Umur. Kategori umur menurut Peraturan Menteri Kesehatan pada 2016 yaitu bayi 0-1 tahun, anak balita dan usia prasekolah 1-6 tahun, anak usia sekolah dan remaja 6-8 tahun, dewasa 18-45 tahun, pralanjut usia 45-59 tahun, dan lanjut usia 60 tahun ke atas.
Akne vulgaris merupakan penyakit kulit terbanyak remaja usia 15-18 tahun. Insiden akne vulgaris umumnya dimulai pada pubertas atau prapubertas, yaitu umur 12-15 tahun. Mengenai hampir semua remaja usia 13-19 tahun, dengan puncak tingkat keparahan pada 17-21 tahun. Penyebab akne vulgaris adalah genetik, penggunaan kosmetik, pekerjaan, stres, penggunaan obat-obatan, riwayat menstruasi, pola hidup, dan pola makan atau diet. Cara mengatasi dan mencegah akne vulgaris yaitu 1. Rajin membersihkan muka, terutama setelah berpergian dengan menggunakan make up dan sebelum tidur. Yang kedua, memilih pembersih muka dan make up sesuai jenis kulit. Jerawat akan timbul jika salah satu memilih pembersih wajah atau riasan tidak sesuai dengan jenis kulit. Yang ketiga, gaya hidup sehat dengan makanan bergizi, tidak mengkonsumsi banyak lemak dan kolesterol. Yang keempat, tidak memencet jerawat. Jenis-jenis akne ada beberapa, yaitu yang pertama akne vulgaris, yang kedua akne rosacea, yang ketiga akne inversa, yang keempat akne sistik, yang kelima back acne, yang keenam akne conglobate, dan landasan teori. Hampir 85% populasi individu berusia 12-15 tahun mengalami akne dengan berbagai variasi gambaran klinis. Sekitar 15-20% pasien akne vulgaris mengalami akne vulgaris dengan derajat sedang dan berat. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan tujuan mengetahui gambaran pengetahuan terhadap penyakit akne vulgaris. Kerangka konsep pengetahuan siswa-siswi pada akne vulgaris di SMP Negeri 139 Jakarta meliputi 1. Definisi akne vulgaris, 2. Penyebab akne vulgaris, 3. Cara mencegah dan mengatasi akne vulgaris. Pada tabel definisi operasional, nomor 1, variabelnya adalah pengetahuan tentang akne vulgaris. Definisi operasionalnya, pengetahuan siswa-siswi tentang akne vulgaris. Alat ukur menggunakan kuesioner. Hasil ukur, baik jika jawaban benar 76% sampai kurang dari 100%, cukup jika jawaban benar 56% sampai kurang dari 75%, kurang jika jawaban benar 0 sampai kurang dari 56%. Skala ukur adalah ordinal. Nomor 2, definisi operasional, pengertian akne vulgaris ketika timbul penyakit akne vulgaris. Alat ukur berupa kuesioner. Hasil ukur baik jika jawaban benar 76% sampai kurang dari 100%, cukup jika jawaban benar 56% sampai kurang dari 75%, kurang jika jawaban benar 0 sampai
kurang dari 56%. Skala ukur adalah ordinal. Nomor 3. Definisi operasional. Faktor penyebab akne vulgaris dan hal-hal yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit akne vulgaris. Alat ukur berupa kuesioner. Hasil ukur baik jika jawaban benar 76% sampai kurang dari 100%. Cukup jika jawaban benar 56% sampai kurang dari 75%. Kurang jika jawaban benar 0% sampai kurang dari 56%. Skala ukur adalah ordinal. Nomor 4. Definisi operasional, pencegahan, dan cara yang digunakan untuk menanggulangi akne vulgaris. Alat ukur berupa kuesioner. Hasil ukur baik jika jawaban benar 76% sampai kurang dari 100%. Cukup jika jawaban benar 56% sampai kurang dari 75%. Kurang jika jawaban benar 0% sampai kurang dari 56%. Skala ukur adalah ordinal. Jenis penelitian ini adalah non-eksperimental dengan menggunakan kuesioner. Lokasi dan waktu penelitian dilakukan di lingkungan SMP Negeri 139 Jakarta, Jalan Bunga Rampai 10, nomor 12, RW 6, Malaka Jaya, Kecamatan Durensawit, Kota Jakarta Timur, dengan kode pos 13460. Waktu pelaksanaan pada bulan November 2020. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan alat tulis. Langkah kerja dan prosedur penelitian. Yang pertama, perizinan. Pada tahap ini, peneliti meminta surat izin pengambilan di Stikes IKIVA untuk diserahkan kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 139 Jakarta, Kecamatan Durensawit. Yang kedua, survei. Pada tahap ini, peneliti menyebarkan kuesioner kepada 30 responden untuk melakukan uji pendahuluan di lingkungan sekolah SMP Negeri 139 Jakarta, Kecamatan Durensawit. Yang ketiga, uji validasi. Pada tahap ini, peneliti membuat soal dan memvalidasi soal untuk uji validasi sebanyak 21 soal dengan menggunakan aplikasi SPSS. Yang keempat, pengambilan data. Pada tahap ini, peneliti menyebarkan soal yang telah valid kepada siswa-siswi di lingkungan SMP Negeri 139 Jakarta. Yang kelima, pengolahan data. Setelah responden mengisi soal yang telah valid, peneliti mengambil kembali kuesioner tersebut dan mengolah data dengan menggunakan Microsoft Excel dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Editing. Yang kedua, coding. Yang ketiga, entry. Yang keempat, cleaning. Lalu yang terakhir, pembahasan hasil dan penyajian data. Setelah dilakukan pengolahan data,
Data yang telah mendapatkan hasil kemudian disajikan dalam bentuk diagram. Peneliti kemudian melakukan pembahasan dan hasil. Populasi pada penelitian ini adalah siswa-siswi di lingkungan SMP Negeri 139 Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SMP Negeri 139 Jakarta Timur. Sampel diambil dengan menggunakan teknik metode acak terlapis atau stratified random sampling. Kriteria inklusi siswa-siswi kelas 7 dan 8 berumur 13-15 tahun serta bersekolah di SMP Negeri 139 Jakarta. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah data primer yang menggunakan kuesioner. Rancangan analisis data menggunakan analisis univariat.